Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang pagi hari ini, tepatnya tanggal 6 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, yang bertepatan tanggal 28 September 2025, kita masih diberikan jatah usia lengkap dengan berbagai kenikmatannya. Di antaranya nikmat sehat. Pagi hari ini kita alhamdulillah bisa mengawali dengan sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Jami BP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan alhamdulillah juga kita pagi hari ini kita akan menambah ilmu kita kembali, tentunya bersama program ngasuh ini, dengan cara menyimak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat dari narasumber kita menjadi bertambah iman kita dan juga bertambah pula ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin. Dan pagi hari ini narasumber kita akan melanjutkan kajian yang lalu, yaitu bab tauhid bagian yang kedua. Temanya keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampunin karenanya. Baik Bapak Ibu dan juga pemirsa TVDM dimanapun berada, marilah kita simak bersama-sama penjelasan dari narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, kurang lebih 1 jam ke depan. Mangga Ustadz, dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jamaah yang Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Rabbul Alamin, suatu kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, jemaah yang ikut nonton di TVDM, baik Facebook dan streaming, di tengah-tengah orang sibuk mengurus dunia, mengurus negara, mengurus pertanian, perdagangan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kita justru hadir di masjid untuk menunaikan ibadah salat berjamaah, bahkan sebelumnya tahajud, lanjutkan dengan zikir, tadarus Al-Quran, insya Allah kajian 1 jam ke depan. Ini kenikmatan yang luar biasa, Bang. Di tengah-tengah akhir zaman ini, manusia sedikit sekali kiranya yang ingat kepada akhirat. Dunia terus. Atau hari Ahad ini hari refreshing, orang merencanakan pergi ke sana, pergi ke sini. Ya, kita semua alhamdulillah sebelum aktivitas hari Ahad ini kita isi dan kajian. Ini kenikmatan, Pak. Bapak Ibu nggak percaya? Wallahi saya bersumpah pada Allah, nanti terasanya kalau kita udah mati, nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, baru terasa betapa besar pahala kajian ini, pahala berjamaah subuh itu, ya, sampai disaksikan oleh para malaikat. Pahala tiap ayat, tiap huruf Al-Quran yang kita baca itu diperlihatkan nanti. Apalagi pahala duduk di masjid ini sampai nanti terbit fajar, isi kajian ini ribat namanya. Ribat itu kelompok tentara perang yang diberikan tugas menjaga perbatasan negara. Ya, syahid itu pahalanya. Ini kita akan dapat. Makanya kajian seperti ini ya minimal 1 pekan sekali Ahad. Sebelum liburan kemana-mana, anak incu cucu yang kerja kan libur, sok tumplek kadi datang kadi. Yang belum datang ke masjid saya gupai kadi, mumpung masih usia panjang. Ya, sok dalam luar kota. Kalau perlu nginep di DM silakan. Banyak nginep. Berapa ratus orang bisa nampung di gedung tuh.
Sok datang ke dia hadapan ya, datang ke sini, manfaatkan umur kita. Baik, kali ini kajian nomor 75. Ini ada 75 pekan ini, 75 bagi 4 berapa bulan, berapa tahun. Kita akan masuki kajian tauhid bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Nah, ini dia. Kajian yang lalu kita telah bicara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Saya ingatkan lagi supaya nyambung. 2, larangan jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini Jumat ahad yang lalu ya. 3, beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 4, hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah SWT. Nah, kajian sekarang ya, ini mohon maaf di situ saya lupa tidak menulis tema subtemanya. Ini mestinya subtemanya itu. 1 ini. Dengan tauhid akan menenteramkan hati dan mendapat hidayah. Di apa namanya? Yang buat pulpen itu saja Pak. Ya. Nomor 1. Supaya Bapak, Ibu, jemaah, para santri nanti mudah untuk mempelajarinya. Dengan tauhid akan menenteramkan hati dan mendapat hidayah. Saya yakin di seluruh permukaan bumi ini, dari rakyat sampai pejabat sampai kemarin di PBB, saya ikut nonton ya, Masya Allah, Perdana Menteri Israel gebuk-gebuk, Masya Allah, tapi kami keluar ngadengekeun di balada unggul masih ngabela kene, ngabela diri. Saya yakin yang dicari apa? Ketentraman hati. Cuma, nah ini saya melihat Pak, maka saya kepada Pak Santi, kamu harus banyak melihat, banyak mendengar, banyak membaca. Itu sumber ilmu. Nah, saya melihat kemarin itu kejadian di PB itu, ketentraman hati yang dicari oleh manusia beda-beda. Endingnya sama, ingin punya hati yang tenang, negara yang aman, tidak jauh, sama itu. Tapi caranya berbeda-beda. Satu kelompok ada yang mencari ketentraman hati dengan power, kekuasaan, dengan uang, ya. Healing kayak itu kadiu, beli itu beli ini, ya. Dengan mabok-mabokan, dengan maksiat, lompat kadugem, kang dugem teh, dunia gelap, itu mungkin ya mereka mendapatkan ketentraman hati. Cuma sesaat. Yang kedua, nah ini dia, ketentraman hati yang benar-benar hati tentram dengan sebenar-benarnya, bahkan mendapatkan hidayah. Caranya dengan bertauhid kepada Allah. Jelas ya? Yuk, ya kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-An'am ayat 82. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, kemudian imannya itu tidak dinodai dengan perbuatan dolim. Dolim gimana? Kemusyrikan, syirik. Orang yang beriman kepada Allah, imannya mantap, bersih, tidak ada kesyirikan, tidak ada khurafat dan tahayul. Bau nampak ya? Yang membakar ya? Di luar ya. Ulaika lahumul amna wa hum muhtadun. Mereka itulah yang akan mendapatkan amnu, keamanan. Amnu, ketentraman hati. Amnu, kenyamanan hidup.
dan merekalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini berita penting dari Allah, Pak. Jadi artinya kalau kita simpulkan, kalau kita ingin punya hati yang tenang, yang tentram, kalaupun tanda kutip ya, di tengah-tengah ekonomi merat marit, awak ringan wae, masalah itu, masalah ini, masalah budak bageminan tuh bedegong, budak bageminan tuh soleh incu tenut ke akina, budak bager minantu soleh incu soleh. Ya, pamajikan masih diatur. Pamajikan soleh salaki, terbalik-balik bang tuai dukan yang sang di mana. 1001 macam masalah. Tapi dengan tauhid pada Allah, Allah jamin maka dia akan mendapatkan lahumul amnu, hatinya akan ditenangkan di tengah-tengah berbagai macam permasalahan. Kan hese Pak, tenang hati di tengah-tengah banyak masalah, sok kan bisa. Ya, biasanya tentang hati mah terus pensiun teh harta banyak, kekayaan berlimpah ruah, dompet kandel wae, kan gitu kan, istri gelis soleh solehah, so, anak-anak soleh semua, cucu incu, baru tenang hati. Tapi kalau di tengah-tengah kariwah mana ada orang tenang hati? Dengan tauhid itu istimewa, masya Allah. Baik, kita lihat tafsirnya. Penulis ingin menerangkan keutamaan tauhid kepada kita, bahwa tauhid yang merupakan amalan yang paling utama untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Tauhid merupakan asas dan asal di segala perbuatan, dan semua perbuatan tidak sah kecuali dengan adanya tauhid. Ini maknanya dalam Pak, di buku-buku kitab-kitab sapi begitu. Kalimatnya singkat-singkat tapi maknanya dalam. Kita pun bisa menerka dan menafsirkan lagi kalimatnya itu. Jadi tauhid itu merupakan syarat semua amal diterima Allah. Ustaz Ari Thomas Edison ka surga mah cenah. Nah, eta jasana. Sok mun teu aya beliau mah urung ya pancit teh mah imikan ya mah spekeran dia. Mah kada ya. Itu. Ya saya jawab. Tauhid. Orang yang tidak bertauhid ketika mereka berbuat kebaikan untuk umat manusia, dia akan mendapatkan pahala, betul. Ini pahalanya sebatas di dunia saja, dipuji, disanjung, ditulis dengan tinta merah, ini jasa si fulan, tapi di hadapan Allah habitat a'maluhum. Semua amalnya hapus, nggak ada artinya. Kenapa? Belum syahadat. Lebar bisa. Tapi orang yang sudah bersyahadat, jangankan melakukan amalan yang dahsyat, sekedar menyingkirkan duri di jalanan itu fahuwa sodakotun, dapat nilai pahala sodako. Senyum aja menggembirakan orang lain, fahuwa sodakotun. Qaulun ma'rufun fahuwa sodakotun. Kata-kata yang baik pun pahala sodakotun. Mulah senyum ulangan balik ke diri, hehe kunaon jang sodako, aya kotak impak kalangkung hehe, ejak seri usian, ejak seri sodako impak mah. Baik, firman Allah yang menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat ketentraman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah. Sampai dirinci makna per kalimat, silakan dibaca ya. Rasul bersabda, tidaklah kalian mendengar ucapan seorang hamba yang soleh, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka lazum azim. Hadis Al-Bukhari. Dengan demikian yang dimaksud kezaliman dalam ayat itu adalah kesyirikan. Jadi tauhid itu harus bersih dari kezaliman, bimana bersih dari segala macam bentuk kesyirikan ya. Adapun orang yang beriman, jika mereka terhindar dari syirik besar, syirik kecil, dan kezaliman kepada orang lain, maka mereka akan mendapatkan hidayah yang lengkap dan ketentraman yang sempurna di dunia dan di akhirat. Hebat nih tauhid nih. Ya, saya bin Baz ini luar biasa ini ilmunya.
Saya membaca ini udah berai, Bu. Masya Allah. Makanya saya copy paste seluruhnya di makalah yang saya sampaikan. Baik, berikutnya. Ini halaman 4, Pak. Coba dikasih subtema nomor 2, dijamin masuk surga. Ada halaman 4. Bapak Ibu harus paham ini, tiap halaman, tiap kalimat, bahkan supaya Bapak bisa menjelaskan lagi. Jadi emas saya, selain kita mengkonsumsi ilmu hari ini untuk kita sendiri, coba berpikir juga untuk disampaikan pada orang lain. Ya, makanya setiap yang kita jelaskan mesti paham. 2, dijamin masuk surga. Dengan tauhid itu ada jaminan dari Allah Azza wa Jalla bahwa kita akan masuk surga. Mana hadisnya? Apa yang ada di layar persis sama dengan di situ. Ya kan? Halaman 4. Ubay bin Syamit radhiyallahu anhu menuturkan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa yang bersyahadat, artinya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah saja, wahdahu la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi pula Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia bersaksi bahwa kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam serta ruh daripadanya. Maka ini lihat, pindah, kamu nak pindah nak, kepencet. Nah ini Pak, wal jannatu haqqun, dan dia yakin bahwa surga itu hak. Masih halaman 4, Bu. Wan naru haqqun, dan dia meyakini bahwa neraka itu hak, benar adanya, dan akan dimasuki orang-orang yang zalim, musyrikin, munafikin. Maka adkhalahul jannata ala makana minal amali, maka dijamin Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga apapun amal yang telah diperbuatnya. Maknanya sekecil apapun amal yang dilakukan, kalaupun dia pernah sujud cuma sekali-kali saja saat dunia, tapi dia bersyahadat, yakin Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai Rasulnya, Nabi Isa hamba dan Rasulnya, meyakini bahwa surga itu hak, neraka itu hak, maka Nabi menjamin adkhalahul jannah, pasti Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ala makana min amal, sekecil apapun atau apapun amal yang dilakukan itu. Ini tauhid ini syarat mutlak, tiket supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Titik, selesai. Ya, jadi ajaran yang pertama Islam tauhid. Sebaliknya, sholat getol, tahajud tak tinggalin, impak sedekah gede wae, apalagi pengajian nggak kelewat, tapi dia suka datang ke dukun, tapi dia suka datang ke paranormal. Ahli sholat, ahlul Quran, ahli tahajud, tapi ahlu dukun oge. Gelutuk teh mewotah, tidak sempat bertobat. Lihat An-Nisa 48. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mensekutukannya, dan Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik kepada orang yang dikehendakinya. Geleduk maut neraka, Pak. Ini sholatnya kumaha itu? Sedekahnya gimana itu? Tahajudnya habitat a'malum, hancur semua. Allahu Akbar. Sehingga halodo satahun lantis kehujan sapoe. Terus kemarau bertahun-tahun, kan kering kerontang tuh. Hujan sehari aja nggak ada bekas kemarau. Atau seperti cai dina daun tales,
Saya banyak sa baskom, sa embeng, curlungkeun, nggak ada yang nyangsang, Pak. Naudzubillah. Jadi tauhid itu betul-betul sangat penting. Baik, 3. Nah, kebalikannya, poin ketiga, ya, diharamkan masuk neraka. Ini mempertegas, Pak. Artinya jangan khawatir. Bagi yang bertauhid nggak usah khawatir, dijamin masuk surga dan haram masuk neraka. Itu jaminan. Kalau kalimatnya cuma dijamin masuk surga, berarti masih ada kemungkinan dia masuk neraka. Tapi kalau kalimatnya sempurna, dijamin masuk surga dan diharamkan masuk neraka, sudah pasti ahlul jannah. Imam Al-Bukhari dan Muslim, jadi bukan ece-ece dalilnya ini, hadis sahih ini. Meriwayatkan hadis dari Itban radhiyallahu an bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha, sesungguhnya Allah azza wa jalla harrama 'alan nar, mengharamkan neraka, yakni man, bagi orang yang qala, dia mengatakan la ilaha illallah. Saya ulangi kalimatnya, penting. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dengan catatan, ucapan la ilaha illallah itu bukan cuma di mulut, Pak, di lisan. Dibuktikan amal perbuatan, dan yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia ucapkan kalimat itu hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah. Artinya lillahi. Nah, hadis Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari 425, Muslim 33, dari Muhammad bin Arabi, dari Itban bin Malik. Allahu Akbar. Jadi Bu, Bapak dinullah, tidak ada kekayaan yang paling berharga, yang paling mahal, kecuali keimanan pada Allah. Makanya kita nggak boleh bilang, aduh hirup teh mah, hirup teu neut paeh teu hos zaman ayeuna macan. Dagang rugi wae, gulung tikar, usaha loba itu, loba pajak, pajakan terus. Masya Allah, masuk rumah makan, nah tuh, oh yuk pajak naik, Masya Allah. Di beberapa rumah makan ada bukan pajak, ada apa namanya itu, Pak Deden, Pak Haji Rudi, apa? Ada layanan. Jadi si pelayan datangnya menyampaikan masihkan piring teh, kok dibayar, kurang dibayarnya. Masa pajak kita, Allahu Akbar. Sudah tong seremutan keun urusan dunia eta mah, yang penting kita punya keimanan yang mantap. Ya, biarlah ekonomi moneter sulit, tapi iman tidak boleh ikut-ikutan moneter. Justru keimanan harus istiqomah. Baik, syarahnya, barang siapa bersyahadat dengan benar, Allah akan memasukkannya ke surga. Halaman 5, Bu. Hadis ini disebut mutlak tuh. Masya Allah, Abdullah bin Baz mengatakan mutlak, yang menerangkan keutamaan syahadat. Namun ada hadis yang muqayyad. Muqayyad itu artinya terikat atau ada syarat yang harus dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Dan begitu maksud mengucapkan syahadat dengan benar adalah menjalankan hak-hak syahadat tersebut. Siapa yang bisa kok berkomentar? Sok yang komen. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Mengucapkan syahadat dengan benar adalah menjalankan hak-hak syahadat tersebut. Ayo kita sharing. Tak usah duayan, kali-kali yuk. Menandakan ibu paham berarti. Kita bersyahadat nih, la ilaha illallah. Maksudnya tidak hanya bil lisan saja, dengan mulut saja, tetapi diikuti dengan menjalankan hak-hak syahadat. Kira-kira apa hak-hak syahadat? Mas juga boleh, Mas. Boleh. Yo, kira-kira hak-hak syahadat itu gimana? Ya, Ubi, santai.
Nggak tahu jawabnya. Ini maksud kalimat ini adalah ta eta. Bersahadat yang kuat yang diwujudkan dengan satu. Ini kalau kita bikin pointer, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kenapa? Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dalam kajian tadi itu hese, Pak. Contoh, adik ke sini, saya tanya, Wah Ibu, sumpi kadit karena siapa niatnya? Benar. Berapa persen tuh lilahnya? Kalau betul Bapak Ibu datang ke 100%, nggak mungkin absen. Nggak mungkin terkalahkan alasan apapun. Nggak mungkin ya terpancing karena dek ngagoes. Kamu harus mancing mah. Nggak haram mancing lah. Punten kelepasan. Punten kelepasannya. Ya keheul atuh da geus. Di DM nu mancing deui coret ku nama. Ya. Kan deui ustad yang nyarios dicatet ya ustad. Maksudnya mancing gagoes yang akan merusak, yang akan melalaikan pada tugas, melalaikan pada ibadah, mengalihkan keluarga. Pamajikan cicing muan beas kemana si bapak ke sore baru tenang ke datang meuli nyalat beas mawa oleh-oleh datang teh masya Allah. Yang kedua jujur, patuh, cinta, menerima, ikhlas dan mengikuti dan mentaati Rasulullah. Berat Pak yang disebut dengan menjalankan hak-hak syahadat itu ternyata syaratnya berat. Makanya hadiahnya masuk surga, haram masuk. Masya Allah. Baik. Berikutnya nanti baca aja ya. Saya tulis full. Nggak ada yang di korupsi itu kalimatnya. Pak copy paste dalam kitab aslinya. Halaman 8. Kalimat tahlil lebih berat timbangannya non DP bukan pemanjar DP daripada 7 lapis bumi ke bawah dan 7 lapis langit ke atas. Masya Allah. Pun kalimat la ilaha illallah siga teu sapira apa eta teh. Menurut hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahu dan disahihkan oleh beliau. Qala Musa, berkata Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan kepadaku ya Allah. Kata siapa? Nabi Musa. Sesuatu yang aku bisa terus tetap mengingatmu dan aku tetap bisa berdoa kepadamu. Allah berfirman, Kul ya Musa, ucapkanlah oleh Musa, yakni apa? La ilaha illallah. Sok silakan jadikan dikir harian. Lagi diangkut la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan mantap bahwa mungkinun, bukan kejar target la ilaha illallah. Tunggu hu. Hilang kalimatnya, ayat hu naik ungkur. Jangan dong. Harus betul la ilaha illallah. Mas punten dina adannya la ilaha, haknya harus jelas kan? La ilaha illallah dengan penekanan di hati ketika kita berucap la ilaha, tidak ada ilah. Apa ilah? Tuhan, sembahan, togut ya, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita mintai pertolongan, illallahu, kecuali hanya Allah. Terus mantap.
dagang icaran la ilaha illallah. Abai kalau lengkap boleh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in. Itu kan zikir ketika wukuf di padang Arafah. Al-Hajju Arafah, puncaknya haji itu Arafah. Zikirnya cuma itu. Ya, sebanyak-banyaknya, tapi itu akan menghapus semua dosa. Dari sejak kita balik sampai saat dihapus semua. Hebatnya wukuf di padang Arafah. Masya Allah. Kalimat cuma itu. Simple aja nih, nggak susah. Tentu karena itu aksesoris. Biasa ada aksesoris sok lebih loba tibatan mobil, nah bahkan sok lebih mahal tibatan harga mobilnya. Aksesoris teh. Baik, qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna ya Rabb atu anu kitu mah semua hambamu juga mengatakan, mengucapkan. Hayang naon Nabi Ustaz, ilmu aneh begini. Tapi apa? Firman Allah qala ya Musa, wahai Musa, ketahui lau annas samawati sab'a wa amirohunna ghairi wa ardina sab'a fima kifatin. Ya, ketahui apabila 7 lapis bumi dan kemudian ditambah ke 7 lapis langit bersama pengusinya, penghuninya, diletakkan di satu timbangan, dan di sebelahnya wala ilaha illa fi kifatin, di timbangan yang lain, maka apa? Malats bihinna la ilaha illallah, niscaya ya lebih berat timbangan la ilaha illallah. Bayangkan bumi 7 lapis dengan penghuninya manusia, jin, ya apalagi cacing, terus deh ya bumi ikan-ikanan segala macam, babatuan, langit 17 langit dengan segala pengungsinya, para malaikat semua disatukan, disimpan di timbangan sebelah kiri ini. Timbangan sebelah kanan disimpan kalimat la ilaha illallah. Allah berfirman, nih Musa, lebih berat karena timbangan la ilaha illallah ketimbang bumi, langit dan segala isi. Dahsyatnya luar biasa. Tapi tadi syaratnya bukan cuma di mulut saja, wa huwa muqinun, dengan penuh keyakinan dan melaksanakan hak-haknya. Jelas ya? Alhamdulillah. Baik, boleh syarahnya kita baca ya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. Dalam ucapan Musa alaihissalam terkandung 2 hal. Wah, hebat Pak kitab ini. Tafsirnya hebat, jenius. Yaitu zikir dan doa. Musa berkata, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang bisa aku gunakan untuk menyebut namamu. Apa itu? Zikir. Dan berdoa kepadamu. Apa itu? Doa. Syahadat ini sekaligus juga zikir kepada Allah, karena di dalamnya terkandung pengakuan akan keesaan Allah. Selain itu juga sebagai doa, karena orang yang mengucapkannya tentu mengharapkan pahala. Hal ini juga berlaku untuk semua zikir tasbih ini, Pak. Ketika kita berucap la ilaha illallah, hadis Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kalau mendapat kesulitan bukan berdoa, berzikir. Kan orang amun dapat kesulitan nah doanya. Nah, berzikir. Masih ingat yang alumni umrah di bis ya, sampaikan tuh, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Wajib hafal jemaah daya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, menghadapi masalah yang sangat sulit, masalah yang sangat berat, beliau bukan berdoa, berzikir. Terus pertanyaan kita, apa hubungannya zikir dengan masalah kita? Ternyata dalam kalimatnya itu. Coba lihat. Yang pertama aja, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah.
mengucapkan tahlilnya saja udah cukup itu. Allah pasti mengetahui dan mendengarnya, dan tiada ucapan yang paling sangat Allah idamkan, yang paling sangat Allah sukai, tahlil. Ketika Allah sudah dipuji, disanjung, dan Allah cinta kepada mengucapkan tahlil, otomatis Allah kan Maha tahu apa khususan kita. Apa itu kalimat la ilaha illallah azimul halim, zat yang maha agung dan zat yang maha lembut. Dalam tafsirnya, Allah maha mengetahui apapun masalah kita, kesulitan kita, kalaupun dia diucapkan. Halim itu cukup tauhid aja yang mantap, Allah pasti akan berikan petunjuk. Guys ya, baik, terus lanjut yang lainnya. Halaman 10. Mendapat ampunan kalaupun dosa sebanyak apapun. Masya Allah. Ini poin ke berapa, Bu? Poin ke 3 ke 4? Keempat. Kelima. Mendapat dengan bertauhid tadi, Bu, mengucapkan la ilaha illallah, kita akan mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang dasar kalimat, kalaupun sebanyak apapun dosa dilakukan. Masya Allah. Secara logika betapa mudah menghapus dosa, cuma bertahlil. Ya, itu tahlil bagaimana ya? Baik, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dan ia menilai hadis ini hasan. Dari Anas bin Malik, ia berkata, aku mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, yabna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sebesar bumi. Masya Allah, ayam zaman gitu. Penghuni bumi itu konon katanya hari sekarang ini kurang lebih 8,6 M. Kalau buat uang kawan kopi ya, kayak hitung dah. Wallahu alam. Terpercaya hitung kesorangan ya. Paling banyak ranking pertama India sekarang rankingnya. Yang kedua baru Cina 1, sekian M. Indonesia 286 juta. Ya, tidak termasuk yang lahir ini, tangga itu dah, lahir ini tangga itu. Sebesar bumi artinya sebanyak manusia yang hidup di bumi. Yabna Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya, jikalau kau datang kepadaku dengan buat dosa sebesar bumi, summa laqitani la tusyriku bi syai'a. Ada syaratnya. Dan kau datang kepadaku dengan tidak mensekutukan aku, maka la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Dan hadis yang lain, jika kau balik lagi bikin dosa sebesar bumi juga, dua geluntung bumi dia pikul di pundak kiri dan kanannya, datang kepada Allah dengan syarat la tusyriku bi syai', tidak syirik, maka aku akan ampuni. Kenapa hasan hadisnya? Maknanya sahih, Pak. Ditunjang dari yang lain. Coba lihat An-Nisa ayat 17. An-Nisa ayat 7. Sekarang waktunya mau habis ya, tidak saya bacakan. Atau boleh ibu baca, biar mantap Bu, ngausnya Bu. Tok Bu, mana itunya, mic-nya Mas, pastikan Bu, mangga Bu. Bismillah. An-Nisa 17 Bu. Innamat taubatu 'ala Allah ta'ala. Bapak, Ibu, Pak. Tenang ya, Ustaz Ahmad dari rumah. Tadi ngacu Ustaz Ahmad. Ya. An-Nisa ayat 17. Alhamdulillah dioperkan doi. Eta mik opak, Masya Allah. Mangga Bu, Haji, mangga. Ya, innama taubatu.
Nah. A'udzubillah. Tenang. Eta Bu. Ya, silakan dibaca. Abi. Lukman, sana HP di Bapak. HP di meja sana kan. HP. Sini. Sesungguhnya berbuat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan, karena mengerti kemudian segera bertobat, takut mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Alhamdulillah maklum Bu, isatos ke bunya kirang jelas bunya niana. Ai kana artos jelaskan ya Bu. Innamat taubatu 'alallahi, sesungguhnya taubat di sisi Allah, yakni taubat yang pasti diterima oleh Allah adalah lillazina ya'maluna su'a bijahalatin, mereka yang melakukan beragam macam dosa karena kebodohan. Bodoh itu dua Pak, bodoh karena tahu, bodoh karena tidak tahu. Tidak tahu dosa, makan minum haram, bodoh. Tahu makan juga, bodoh juga. Geus nyaho atuh maneh naon tidak haram. Dolim malah eta mah. Kemudian tsumma yatubuna min qarib, lantas mereka datang kepada Allah, bertobat kepada Allah dalam waktu yang dekat, di mana dia tobat sebelum mati. Sebelum mati dia bertobat. Nah, sebanyak dosa apapun yang dilakukan, faulaika yatubullahu alaihim, mereka itulah tobatnya yang akan diterima oleh Allah. Atuh Ustaz apa kitu engke we teman deuk maut, isuk deuk maut enak tobat pek bae apal mah piangoteun ya. Justru karena kita teu apal ya piangoteun, maka Nabi bersabda, tubu ilallah ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni fi kulli yaum mi'ata marrah. Wahai manusia, tobat kepada Allah, sesungguhnya aku 100 kali setiap hari. Coba mana laptopnya, hitung 100 kali sehari. Kita bagi kan ada dalil ya, harus dicari tahu. 100 dibagi 24 jam, 100 dibagi 24 jam, 4,16 sajam teh 4 kali. 4 kali sajam teh 60 menit. 60 menit dibagi 4 sama dengan sajam teh 4 kali, berarti 15 menit sekali. Bapak pernah 15 menit sekali obat? Dosa naon Kanjeng Nabi atuh? So, kalapatan naon? Masya Allah, picontoh ya. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik, sekian cukup ya. Ya cukup. Kajian kita sampai 16 halaman, Masya Allah. Tah halaman 16 mah etiket ke Mekah. Halaman terakhir Pak. Tolong bantu kami, November baru ada kurang lebih 26 orang yang tertulis itu, masih banyak, waktu udah mendekat, Masya Allah. Tolong bantu jemaah yang punya rezekinya, punya niat umur, terus saya percepat ya November we. Abdi ada rencana Desember, ka November kan. Abdi rencana Januari, akhirnya mi paji lah sok. Kapasitasnya KTP saja.
So KTP we. KTP-na fotokeun Pak Haji ya sumping KDM. Jemaah yang udah daftar mudah-mudahan ada tambahan lagi jemaah yang lain. Tolong bantu kami Pak ya. Pak ya deg-degan dia mana ya deg-degan Pak, Masya Allah ya. Baik, mudah-mudahan Allah mengabulkan kita. Silakan. Sampai jam berapa kita? Tadi mulai jam apa Mas? Nah, berarti ada 10 menit ya? Ada 10 menit lah. Tong korupsi, tong langkungan 10 menit ya. Tawas 1 jam berkomitmen. Mangga, Pak Haji mangga ujung. Ya, mangga. Siap November Pak Haji. Baik Bapak Ibu, setelah kita sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita, karena waktu juga masih ada, mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan. Untuk Pak Haji Rudi, mangga. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten miknya Mas awak mik Pak Haji punten. Alhamdulillah. Pak Ustadz, tadi sudah disebutkan bahwa Betul. Nah, untuk umat-umat sebelum Nabi Musa apakah sama Pak Ustadz? Ya. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui agama seluruh para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini ila yaumil qiyamah cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran surah 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Nabi Adam Islam, Nabi Musa Islam, Nabi Isa Islam. Dan inti ajaran Islam ada syahadatain. Syahadatain terbagi 2. Syahadat tauhid, syahadat rasul. Syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat Nabi Musa kitu, Nabi Adam eta kene, Nabi Isa eta kene. Syahadat rasul tergantung rasul diutus. Kalau kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Musa Rasulullah, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah pada masanya. Tapi di Al-Baqarah ayat akhir kami tidak boleh, kita nggak boleh membeda-bedakan para nabi. La nufarriqu baina apa namanya? Ya apa? Al-Baqarah terakhir. Cobi. Kita tidak boleh membeda-bedakan seluruh para nabi, semuanya sama, utusan Allah, semuanya sama, mengajak bertauhid kepada umat manusia. Apa ya? Nah, ini. Masya Allah. Ta'eta ayat 285. La nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Semuanya sama, mereka utus Allah. Disami Pak Haji. Ibu boleh satu lagi? Cekap. Mangga, cukup. Pak Jenang mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, insya Allah 2 pertanyaan mungkin Pak Ustadz. Yang pertama, syahadat ini Pak Ustadz. Ya. Bila orang tua meninggal belum sempat mengucapkan syahadat, Ya. apa putra putrinya yang soleh mendoakan akan sampai atau tidak? Bila orang tua mendoakan orang tuanya yang tidak sempat membacakan syahadat, putra putrinya mendoakan, apakah akan sampai atau tidak Pak Ustaz? Jadi orang tuanya itu wafat dalam keadaan non muslim gitu. Iya. Ya, gitu. Baik. Ya, yang kedua Pak Ustaz, Ya. masalah kapan Pak Ustaz? Ada orang yang berkata menasihat saya, kalau udah lansia ibadah tuh harus kapah. Nah, mungkin dan saya tidak mengerti itu Pak Ustaz. Bagaimana caranya menjadi orang muslim yang kapah itu Pak Ustaz?
Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran dijelaskan pertama Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW ketika wafat Abu Thalib bin Abdul Muthalib, jasanya luar biasa, pengorbanannya, bahkan beliau pasang badan demi keselamatan dakwah Nabi. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar ayahandanya produsen patung, beliau ahli mempahat bikin patung, dijadikan sebagai Tuhan. Maka Nabi ini mohon pada Allah supaya mereka mendapatkan ampun Allah. Allah maha adil. Ini hebatnya, tak pandang bulu ya. Bapak suka pandang bulu? Pandang bulu peribahasa. Tidak mentang-mentang ini ada paman Nabi, ini ada ayah Nabi, tidak. Ketika mati dalam kemusyrikan, maka Allah mengatakan makana lin nabi wallazina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurbah. Allah melarang kepada nabi dan semua orang yang beriman, termasuk kita, untuk memohonkan ampun, ayastaghfiru, memohonkan ampunan kepada siapapun keluarga kita, kalaupun dia keluarga yang sangat disayangi. Kenapa? Itu hak Allah. Jadi siapapun yang mati dalam keadaan tidak muslim, tidak bersyahadat, ya, maka jelas itu finnar khalin fiha abada. Allahu Akbar. Terus gimana? Nabi Ibrahim diizinkan sekali karena beliau janji, memenuhi janjinya. Tapi selanjutnya tidak lantas diizinkan untuk mendoakan orang tua. Kumaha tuh sedih. Sangat kene ke Allah. Kita amat sangat yakin Allah akan berikan keputusannya yang maha adil. Jangan ragu Pak, keputusan Allah itu beda dengan keputusan manusia. Kalau keputusan manusia adil-adilan, ketok kalau pakim, tok tok tok, ngacungkan terdakwa teh, nggak terima, bukti ayah, pengakuan ayah, saksi ayah, tetap nggak terima. Buktinya artinya apa? Keputusan itu tidak mencerminkan keadilannya hakiki. Tapi kalau keputusan Allah, bukti adil mana? Sampai penghuni neraka itu nanti berkata, sana nyalakan ke Allah. Allah terkentu. Coba baca ayat terakhir surah An-Naba. Ayat terakhir. Itu. Tunggu Ustaz bayar tuh, santri. Ayat terakhir An-Naba surah 78. Sok. Nih, Pak bantu nih. Ayo santri. 78 ayat 40. Nih. Sok. An-Naba. Ada? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turab. Berkatalah orang-orang kafir di neraka, bukan menyalahkan Allah, tetapi ya laitani, celakalah aku. Artinya mengakui, munyaho kieu mah kuntu turoba, ya Allah tong dijieun jelema aku ini, bikin aja aku seperti tanah. Saking adilnya pengadilan Allah, kalaupun kepada orang kafir Allah adil. Sampai orang kafir menyadari kesalahannya. Jadi ketika Allah masukkan manusia ke neraka, bukan Allah kejam, tidak. Justru itu bukti keadilan Allah. Faktanya nanti orang kafir itu mengakui bahwa ini kesalahan aku. Dia terima, dia mencerit-cerit. Nah, alhamdulillah orang ayeuna masih diberikan usia panjang, sehat, dan diberikan keimanan. Alhamdulillah. Pelihara ya, sholat fardu 5 waktu, tepat waktu berjamaah. Jangan ada yang menghalangi. Pokoknya bapak deka masjid, abah deka masjid, aki deka masjid, haling minggir semah. Itu dan semahna ngesekeun boga imah. Pas semah datang reboku babawaan mah jamaah duit. Ka dieu mangga. Pak lohok angke jam 1 ge tiasa. Nah, istiqomah berarti. Baik jemaah sekalian, terima kasih, kita disiplin pas 6.10 mendapat manfaat. Hari ini ada kajian alumni Haji DM dan silakan hadiri.
Dan kemudian insya Allah Sabtu tanggal 1 November, masih jauh nih ya, diumumkan dari sekarang, kita akan menyelenggarakan manasik akbar umroh ya, pakai baju putih semua. Bapak yang punya ihram bawa ihramnya, ibu pakai baju putih semua. Ini tidak dibatasi, silakan saja ya. Kita akan mengadakan manasik akbar umroh. Kita akan mengkondisikan suasana kebun kopi juga di Mekah, masya Allah. Konsumsi lagi, konsumsi Mekah, oke, insya Allah. Ya, wanita sudah menyiapkan tuh konsumsi nusuk dituang di Mekah naon dah. Nah, dan ini gratis, terbuka untuk umum bagi jamaah umroh yang akan berangkat, yang sudah nostalgia, ya, yang udah haji umroh nostalgia, ajak anak keluarga, ayo pakai baju putih dari rumah udah talbiyah. Jadi bapak berangkat di rumah itu seolah-olah udah di Mekah itu, pakai talbiyah, diangkut di mana, labbaik Allahumma, wasya ribuan orang ke kebun kopi, masing-masing bertalbiyah, mereka mana yo gitu. Sekian, terima kasih Mas Satu Nuhun, maafkan atas kesalahan kami ya. Yang ingin kami kunjungi di program Sapai Dakwah, silakan klik aja nomor WA Kang Dodi Indra Purbadi, saya sebutkan nomornya 0857 9487 3381. Pada hamba Allah yang telah menitipkan rezeki untuk meneruskan pembangunan masjid. Insya Allah Senin Mangkos kembali ke sini melanjutkan masjid ya. Di antaranya Pak Haji Sutisna, assalamualaikum Pak Sutisna, di Sawah Kurung Muhammad Ramdan, kami datang ke Baitul Mutakin, juga semua hamba Allah yang telah menitipkan rezekinya. Ada Ibu Haja Aisyah lah di Bekasi, nuhun Bu Haja ya, Bu Haja Poni, masya Allah, Bunga Anggrek, Tatang Suryadi ya, kemudian semua. Ayo monopega orang mana ya? Semuanya ya, alhamdulillah, terima kasih. Aneh wakaf juga, silakan langsung hubungi Bendahara Pak Haji Tasim 0821 1903 1662. Diulang 0821 1903 1662, atau langsung transfer BSI Bangsa Indonesia, noreknya 2121 00 ya 6677 2121 00 6677 atas nama Darul Muttaqin. Ibu, Bapak, rahimakumullah, buku KMDI jilid 3 sudah keluar. Silakan berebut sebelum orang lain. Nih, warga DM dulu. Nyuhunkeun ka Tasim. Nyuhunkeun anu kieu. Wakaf infak silakan ya ka Tasim. Bisi saya pun pesan dari sekarang ya. Terima kasih konsumsi, masya Allah, terus sabar ya, terus goyah, terus keangsir sengitnya itu sengit naon ya. Jaga Quran Kasil Masyaallah Alim, jaga kekompakan, jaga ukhuwah, niati semua yang kita lakukan ini hanya ibtigoa mardho, hanya ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Terima kasih pada semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Roidin yang pada kesempatan pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program Ngasuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami Pepi At-Taqwa, pemirsa TV DM dimanapun berada. Terima kasih sudah bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, bahkan telah membagikan linknya. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita akan berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.